selamat datang di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan mempelajari salah satu materi dasar, namun sangat penting dalam biologi. Ada yang tahu apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kelompok atau kingdom Monera, yaitu khususnya kelompok Archaebacteria dan Eubacteria. Walaupun mereka punya ukuran yang sangat kecil dan tidak bisa terlihat dengan mata telanjang, tapi organisme-organisme ini punya peran yang besar dalam kehidupan. Contohnya, mulai dari proses yang vital di alam sampai yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi, yuk kita eksplorasi bersama dunia mikro yang menarik ini. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bakteri, struktur bakteri, dan juga peranan bakteri. Makhluk hidup itu dikelompokkan ke dalam 5 kingdom besar, yaitu ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, Monera menjadi salah satu kelompok paling awal yang muncul di muka bumi. Mereka adalah organisme prokaryotik, artinya mereka tidak memiliki membran inti sel. Ukurannya sangat kecil dan biasanya hanya beberapa mikrometer. Kingdom Monera dibagi menjadi 2 kelompok utama atau berapa mikrometer. Kingdom Monera dibagi menjadi 2 kelompok utama atau subkingdom. Jadi ada Archaebacteria dan Eubacteria. Keduanya sama-sama bersel satu, tetapi untuk habitat, struktur, dan sifat-sifatnya cukup berbeda. Dalam video ini kita akan mempelajari Archaebacteria sering disebut sebagai bakteri purba. Mereka diberi nama arca yang dari bahasa Latin punya arti kuno. Hal ini karena mereka dianggap memiliki kemiripan dengan organisme pertama yang muncul di bumi miliaran tahun lalu. Archaebacteria bisa ditemukan di lingkungan yang sangat ekstrim, tempat yang bahkan tidak bisa ditempati oleh mikroorganisme atau organisme lain. Archaebacteria ini dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan habitatnya. Jadi, Archaebacteria dibagi menjadi 3, yaitu ada metanogen, ada halofil, dan ada termofil. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kita akan membahas tentang metanogen. Metanogen merupakan kelompok dari Archaebacteria yang menghasilkan gas metana sebagai produk metabolismenya. Mereka biasanya hidup di lingkungan yang tidak memiliki oksigen, jadi seperti lumpur, rawa, dan tempat-tempat anaerob lainnya. Bahkan di dalam tubuh hewan herbivora seperti sapi, kambing, bakteri metanogen ini juga berperan dalam proses pencernaan rumen. Nah, peran metanogen ada yang menguntungkan. Contohnya, mereka bisa digunakan dalam produksi biogas sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Namun, ada juga dampak yang kurang baik, yaitu kontribusi terhadap pemanasan global melalui emisi metana. Masuk ke kelompok yang kedua, yaitu ada halofil. Sesuai namanya, halofil itu adalah bakteri pencinta garam. Ya, betul, pencinta garam. Jadi, mereka hidup di lingkungan yang kadar garamnya itu sangat tinggi, bahkan sampai 5 kali lebih tinggi dibandingkan air laut. Biasanya, bakteri ini ditemukan di danau asin atau laut mati. Halofil juga bisa menghasilkan pigmen berwarna merah atau ungu. Warna ini berasal dari protein bernama bakteriorodopsin yang membantu mereka berfotosintesis. Kemudian masuk yang ketiga, yaitu ada termofil. Yang termofil itu merupakan bakteri yang bisa hidup di lingkungan yang bersuhu tinggi, antara 45 derajat sampai 100 derajat Celcius. Beberapa bahkan hidup di mata air panas atau kawah gunung berapi. Selain suhu yang tinggi, beberapa termofil itu juga bisa hidup pada kondisi yang sangat asam dengan pH antara 1 sampai 2. Kemampuan mereka bertahan di lingkungan ekstrem itu membuat para ilmuwan tertarik untuk menelitinya dan diterapkan dalam bioteknologi seperti enzim Taq polimerase untuk PCR. Setelah kita tadi membahas tentang Archaebacteria, sekarang kita akan masuk ke Eubacteria atau bakteri sejati. Inilah kelompok bakteri yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bakteri ini bisa kita temukan di tanah, di air, di udara, pada tubuh makhluk hidup, bahkan di benda-benda sekitar kita. Eubacteria itu punya struktur sel yang sederhana. Tidak ada membran inti, tidak ada organel bermembran seperti mitokondria atau klorofas, namun setiap bagiannya itu punya fungsi yang sangat penting. Mari kita lihat struktur sel dari bakteri satu persatu. Yang pertama itu ada kapsul atau slime layer. Nah, kapsul merupakan lapisan pelindung dari paling luar pada beberapa bakteri. Biasanya tersusun dari polisakarida. Fungsinya itu untuk melindungi bakteri dari kekeringan, dari serangan sel imun, dan membantu bakteri menempel pada permukaan. Kapsul menjadi salah satu faktor virulensi pada bakteri patogen. Artinya, semakin besar kapsul, bakteri biasanya semakin sulit untuk dimusnahkan. Kemudian bagian dinding sel atau cell wall.
Di bagian kapsul, bakteri ini punya dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan. Bagian ini sangat penting untuk mempertahankan bentuk sel dan melindungi bakteri dari tekanan osmotik. Berdasarkan ketebalan dinding sel, bakteri dibedakan menjadi dua, yaitu ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif yang bisa kita lihat melalui pewarnaan gram. Kemudian untuk bagian yang ketiga yaitu ada membran plasma atau plasma membran. Nah, di membran plasma ini dia punya tugas untuk mengatur keluar masuknya zat dari sel. Bakteri tidak punya mitokondria, jadi untuk proses respirasi atau proses pembentukan energi itu dilakukan di membran plasma. Kemudian yang keempat adalah sitoplasma. Nah, sitoplasma merupakan tempat berlangsungnya proses metabolisme. Cairan yang berisi ion-ion penting, enzim, protein, dan molekul lain yang dibutuhkan oleh sel. Kemudian yang kelima ada ribosom. Nah, ribosom pada bagian bakteri berukuran 70S, lebih kecil dari ribosom eukariotik. Ribosom ini punya fungsi untuk membuat protein dan menjadi salah satu target utama obat antibiotik seperti tetrasiklin. Bagian yang keenam adalah nukleoid atau kromosom. Nah, nukleoid ini adalah tempat DNA utama bakteri berada. DNA bakteri berbentuk sirkuler dan tidak memiliki membran inti. Kemudian, yang ketujuh ada plasmid, merupakan potongan DNA kecil yang terpisah dari DNA utama. Plasmid membawa gen tambahan, misalnya gen resisten antibiotik, dan bisa berpindah antara bakteri melalui konjugasi. Struktur yang ke-8 adalah villi, yang punya fungsi untuk menempel pada permukaan atau bertukar materi genetik dengan bakteri lain. Villi sek ada jenis villi khusus untuk konjugasi. Kemudian yang ke-9 adalah flagel, adalah alat gerak bakteri. Dengan flagel, bakteri itu bisa bergerak menuju nutrisi atau menjauhi zat berbahaya. Dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah granula makanan atau food granule. Nah, dia itu punya fungsi menyimpan cadangan energi berupa glikogen, lipid, sulfur, dan fosfat. Sekarang kita akan belajar bentuk bakteri. Berdasarkan bentuknya, bakteri itu dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama itu adalah Coccus. Dia itu punya bentuk bulat, mereka bisa hidup sendiri, berpasangan, ataupun membentuk rantai dan bergelombol seperti anggur. Biasanya banyak ditemukan di kulit manusia, di saluran pernafasan, mulut usus, atau lingkungan air dan tanah. Yang kedua itu adalah bentuk basil, yaitu dia punya bentuk seperti batang. Nah, banyak ditemukan di usus manusia, hewan, tanah, air, serta lingkungan yang mengandung bahan organik. Basil sering hidup di tempat yang kaya nutrisi, seperti di limbah, di tanah pertanian, atau produk makanan tertentu. Dan yang ketiga yaitu adalah spiral yang meliputi vibrio berbentuk koma, ada spirillum yang kaku dan spirocet yang lentur. Nah, banyak ditemukan di lingkungan berair seperti di laut, air tawar, dan lingkungan yang lembab. Nah, beberapa itu juga hidup di tubuh manusia atau hewan, khususnya di mulut, usus, atau cairan tubuh, tergantung dari jenis-jenisnya. Nah, di sini ada beberapa gambar dari tawar dan lingkungan yang lembab. Nah, beberapa itu juga hidup di tubuh manusia atau hewan, khususnya di mulut, usus, atau cairan tubuh, tergantung dari jenis-jenisnya. Nah, di sini ada beberapa gambar dari bakteri. Pada gambar terdapat ada Escherichia coli yang punya bentuk batang. Kemudian ada Streptococcus pneumoniae yang punya bentuk bulat. Kemudian ada Vibrio cholerae, dia itu berbentuk koma dan spiral. Nah, kita akan masuk ke peran bakteri yang menguntungkan di bidang pertanian, yaitu contohnya ada Rhizobium. Rhizobium ini terdapat pada akar tanaman kacang. Dia itu punya fungsi untuk mengikat nitrogen bebas. Jadi, ketika kalian mencabut tanaman kacang, nanti di bagian akar ada bintil-bintil. Nah, di situ adalah tempat tinggal dari bakteri ini. Kemudian ada Azotobacter atau Clostridium. Mereka bisa membantu menyuburkan tanah karena bisa mengikat nitrogen bebas. Kemudian yang ketiga ada Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Mereka dapat menghasilkan senyawa nitrit yang menyuburkan tanah. Kemudian akan masuk ke Monas dan Nitrosococcus. Mereka dapat menghasilkan senyawa nitrit yang menyuburkan tanah. Kemudian akan masuk ke peran bakteri di bidang industri makanan. Di sini ada bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Bakteri-bakteri ini bisa membantu kita dalam pembuatan yogurt. Kemudian ada Azotobacter psyllium atau bakteri yang dapat membuat nata de coco. Kemudian ada Azotobacter psyllium atau bakteri yang dapat membuat nata de coco. Kemudian yang ketiga ada Streptococcus lactis. Nah, bakteri ini membantu dalam proses pembuatan keju.
Kemudian di bidang farmasi, di sini ada Streptomyces griseus, yaitu punya fungsi untuk pembuatan antibiotik streptomycin. Nah, fungsinya dari antibiotik ini adalah untuk bakteri TBC. Kemudian ada Streptomyces aureofaciens. Nah, sekarang kita akan masuk ke bidang biogas dan pengurai. Di sini ada Escherichia coli, yaitu punya peran dalam pembusukan makanan di usus besar manusia. Selain itu, bakteri ini juga punya peran untuk menghasilkan vitamin K. Kemudian ada Mycobacterium omelianski. Nah, yaitu mengurai asam cuka menjadi metana. Dan yang terakhir ada Thiobacillus denitrificans. Nah, yaitu mengurai nitrit dan menghasilkan N2 yang disebut denitrifikasi. Kemudian kita akan masuk ke peran yang merugikan N2 yang disebut denitrifikasi. Kemudian kita akan masuk ke peran yang merugikan. Di sini ada dia itu penyebab penyakit pada manusia, penyebab penyakit pada manusia, penyebab penyakit pada hewan, pada tumbuhan, dan menghasilkan racun. Oke, kita akan masuk ke dalam bakteri yang menyebabkan penyakit pada manusia. Contohnya ada Mycobacterium tuberculosis. Nah, dari namanya saja udah kelihatan ya. Jadi, bakteri ini menyebabkan penyakit TBC. Kemudian ada Mycobacterium lepra. Nah, bakteri ini menyebabkan penyakit lepra. Kemudian ada Salmonella typhosa, bakteri yang menyebabkan tifus. Kemudian masuk ke penyebab penyakit pada hewan. Ada bakteri Campylobacter fetus yang menyebabkan keguguran pada sapi dan kambing. Kadang bisa juga menyebabkan radang pada usus manusia. Kemudian ada Bacillus anthracis. Nah, dia itu penyebab penyakit antraks pada ternak. Kemudian ada penyebab penyakit pada tumbuhan, contohnya ada Agrobacterium tumefaciens atau bakteri yang menyebabkan tumor pada tumbuhan. Kemudian ada Pseudomonas cattleya. Nah, bakteri ini menyerang tanaman anggrek. Yang ketiga ada Bacterium papayae. Sudah jelas di namanya, pasti dia akan menyerang tanaman pepaya. Dan terakhir yaitu bakteri yang menghasilkan racun, yaitu ada Pseudomonas cacovenenans. Nah, jadi itu anak-anak pembahasan mengenai Kingdom Monera, khususnya Archaebacteria dan Eubacteria, struktur sel bakteri, bentuk-bentuk bakteri, dan peranan dalam kehidupan. Walaupun ukurannya sangat kecil, ternyata mereka punya peran yang besar dalam menjaga keseimbangan alam dan kehidupan manusia. Semoga penjelasan ini membantu anak-anak memahami materi dengan lebih mudah ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.